surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Selamat pagi, selamat datang Jemaat Every Nation Kelapa Gading, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di onsite. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Father's Day untuk para bapak-bapak semua yang luar biasa, yang keren. Terima kasih bapak-bapak. Dan dalam memperingati Hari Bapak ini, dalam memperingati Hari Bapak ini, kita mau mengajak semua jemaat di sini bersama-sama untuk memuji, menyembah, meninggikan Bapa kita yang mulia, yang agung dan perkasa. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Engkau. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami bisa sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Come on. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come on. Yeah. Woo. Hey. Mari saudara kita bersuka cita pada pagi hari ini. Yes. Say, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His name. Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come on, say, oh that man will praise Him, oh that man will praise Him. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Teman saudara, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Hey. Say, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His name. Oh that man will praise, oh that man will praise Him. Siap saudara, say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin saudara. Yes. Woo. Oh that man will praise His name to the ends of the earth. Oh that man will praise His name to the ends
ends of the earth. Say, Oh, that the man would praise his name to the ends of the earth. Oh, that the man would praise his name. And again I say, oh, that the man would praise his name to the ends of the earth. Oh, that the man would praise his name to the ends of the earth. Oh, that the man would praise his name to the ends of the earth. Oh, that man would praise his name. And again I say, 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 we say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, come on saudara, again I say, rejoice in the Lord say, always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, 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 rejoice, rejoice, say, rejoice, rejoice, say, rejoice. berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Woo. Say, woo. Mari saudara, kita menyatakan Bapa kita, Bapa yang mulia dan agung. Woo. Say, Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu semua ku nyanyikan. Tuhanku penemuh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hey, come on. Woo. Dan bila ku pandang, Bila ku oh, pandang akan salibmu, tanda kasihmu bagi dunia, kau relakan mati tebus dosaku. Yeah. Sembah Yes, kau kami sembah Kau Tuhan. Rajaku, Say, ku nyanyikan. Tuhanku penuh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penuh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Woo. Let's go. Hey. Say, Bila tiba Kristus kan memanggilku, sungguh besarlah sukacitaku. hey. Kan ku beri hormat dan pengagungan dan berseru. Yes, kami serukan Kau Tuhan ajaib. Ajaib Tuhan, ku nyanyi
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kau ajaib ku nyanyi. Tuhan ku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhan ku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, kau ajaib Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Yes, Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Kau yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Yes. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Come on, we say, you're a good It's who you are, it's who you are, it's who you are. I'm not loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide us, you know. Yes, what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. Mari saudara, kita angkat suara kita. Kita katakan Bapa kita yang baik. Yes. I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, It's who you who you are. are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your Yes, ways. you're perfect, Lord. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
Bapa kita. Yes. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Come on, we say, Worthy is your name. Yes. Jesus, you deserve the praise. worthy is your name. Come on. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Mari saudara. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Jesus, you deserve praise. You deserve the praise. You deserve the praise. Come on, we say. Woo! Yes. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is Thank you, Lord. Benar Tuhan, namamu sungguh mulia ya Tuhan. We praise you Lord. You are a good Father Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk bersyukur dan memuji-Mu seperti firman-Mu yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji dan kebesaran yang tidak terduga. Benar Tuhan, Kau sungguh besar ya Tuhan. Terimalah praise and our worship Lord. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah praise and worship ini menyegarkan roh dan jiwa kami. Memberi kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan anak-anak-Mu di sini. Tuhan Yesus bagimulah segala hormat dan kemuliaan dan puji-pujian selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Happy Father's Day buat para ayah. Termasuk saya. Kami juga menyambut jemaat yang baru hadir di pagi ini, juga yang baru berpartisipasi lewat Zoom. Kami berharap semua jemaat dalam keadaan yang sangat sehat, bersuka cita. Dan kalau ada yang sedang bersedih hati atau yang sedang letih lesu, kita percaya hadirat Tuhan di sini akan memulihkan, memberikan kekuatan juga bagi yang sedang khawatir, sedang takut ataupun dalam penantian. Kita percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Oke, saya Tommy, saya volunteer dari salah satu volunteer dari gereja ini, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita pagi ini. Sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi dari Kisah Rasul 20 ayat 35b yang berbunyi, sebab Ia sendiri telah mengatakan, di sini Ia adalah Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman, dan
Karena ini hari ayah, saya mau sedikit sharingnya untuk ayah saya. Jadi saya ingat akan ayah saya yang sudah almarhum. Jam tangan ini adalah milik ayah saya yang saya pakai sekarang. Tapi 20 tahun yang lalu ini adalah pemberian saya buat dia. Jadi dia pakai jam tangan ini ya hampir 15 tahun. Ya sekitar 15 tahun. Dan waktu saya mau memberi ini bukan hal yang mudah bagi saya karena this is special edition watch yang harganya tidak murah compare to my income saat itu. Tapi hati saya tergerak terus untuk memberi. Dan ayah saya pun bukan dalam keadaan kekurangan, dia sanggup untuk membeli jam ini. Bahkan lebih dari sanggup karena saat itu saya masih disubsidi. Sekolah di Morningstar, itu anak-anak opa-omanya yang bayar. Ya itu jadi, tapi saya terus memberi dan ayah saya sangat senang hati waktu menerima hadiah dari saya. Saya pikir, kok bisa senang begitu ya? Padahal saya pikir dia yang lebih mapan gitu ya. Tapi dia sangat sungguh-sungguh bersyukur gitu untuk menerima hadiah dari saya. Dan saya ingat, wah ini dia kasih kesempatan saya untuk menabur. Saya merasa diberkatin. Jadi walaupun saya tidak dalam keadaan berkelebihan, ayah saya cukup, tapi dia kasih kesempatan saya untuk menabur. Dan saya, mungkin ini adalah gambaran yang tidak sempurna dari ayah kita di surga ya. Waktu kita memberi ini dia tentunya sangat-sangat very happy gitu loh. Jadi saya mau, dan dia kasih kesempatan buat kita untuk menabur supaya ada yang kita petik. Kalau kita nggak menabur, apa yang mau kita petik buahnya, benar ya? Demikian saudara-saudara, ini kesaksian sederhana dari saya, dan saya ajak kita untuk memberikan persembahan secara tunai ataupun secara transfer melalui QRIS yang tertera di layar ataupun di belakang saya. Mari kita silakan selamat memberi. Ada juga permohonan doa di amplop bila ada yang membutuhkan doa dalam pergumulan, silakan untuk menyampaikan permohonan doanya supaya ada tim yang akan mendoakan. Demikian kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa Engkau terima persembahan kami ini Tuhan. Kau kuduskan Tuhan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang mulia Tuhan yang dapat dilakukan oleh gereja ini untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan, untuk menghormati-Mu Tuhan, dan menjadikan banyak jiwa-jiwa menjadi murid-murid-Mu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, sempurnakanlah hati kami, sehingga kami benar-benar rela dan bersukacita dalam memberi ini. Pelihara dan berkati sumber-sumber penghasilan kami Tuhan, sehingga kami terus menjadi saluran berkat di mana tempat kami bekerja, juga dalam bisnis kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan dengan kelimpahan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, dan kami mohon ampun bila kami masih melakukan hal yang tidak mulia Tuhan dalam bisnis dan pekerjaan kami. Pimpin kami Tuhan, topang kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman hari ini dibawakan oleh Pak Pastor Jo Cuandi. Silakan Pak. Selamat pagi. Happy Father's Day kepada setiap bapak-bapak yang ada di dalam ruangan ini dan juga yang ada di rumah di Zoom. Ini hari yang istimewa dan
Saya juga sungguh-sungguh mempersiapkan firman ini karena tidak mudah untuk menyampaikannya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita membuka hati kita dan izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita, ya, karena kata-kata manusia terbatas, tetapi Tuhan bisa memberikan pengertian yang lebih mendalam dan Tuhan yang tahu persis apa yang saudara alami. Amin. Jadi buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan banyak hal-hal yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya kehidupan yang kami jalani, ya. Jadi bukan hanya sekedar kebenaran firman, tetapi kami juga memang membiasakan diri untuk mempraktekannya itu. Mari kita lihat firman Tuhan, dan kalau ini judulnya The Father's Heart, The Father's Blessing. The Father's Heart, The Father's Blessing. Kita tahu seperti tadi juga kita sudah nyanyikan, dan juga kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya tuh ingin sekali memberkati anak-anaknya. Yang menjadi masalahnya adalah kadang-kadang anak-anaknya itu tidak bisa mengerti, sehingga sulit untuk menerima bahwa itu adalah berkat. Ya, dan mari kita akan belajar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman ini akan memberkati kita. Nah, teks untuk pagi hari ini, firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 128. 128 ayat 1. Ya, mulai saya bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu ini bisa masuk ke dalam pikiran dan ke hati kami. Dan urapi telinga, urapi hamba yang membagikan, biar kehendak Tuhan yang terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Kami tolak segala pikiran-pikiran yang negatif, kami tolak segala gangguan-gangguan yang membuat kami itu tidak tenang. Kami berdoa untuk our spirit, submit kepada your spirit, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang Roh Kudus akan sampaikan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan seorang ayah yang takut akan Dia. Maksud takut akan Dia itu bukan lebih mengarah kepada lebih menghormati. Ya, takut itu bukan berarti bahwa dia takut bertindak, tidak berani bertindak, takut dia berbuat salah, karena begitu dia berbuat salah, Tuhan akan menghukum kita. Bukan itu yang dimaksud dengan takut akan Dia. Nah, arti lain daripada takut akan Dia adalah menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Dan bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi disertai dengan satu tindakan, yaitu tindakan taat dan setia atas semua perintah dan ketetapan Allah sepanjang hidupnya. Amin. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita pelajari, dan kalau bicara mengenai firman tadi itu, ini bukan hanya untuk seorang ayah, tapi ini untuk semua kita. Karena firman Tuhan itu berlaku untuk kita semua. Amin. Apakah saudara yang pada saat ini sebagai istri atau saudara masih single, dan tetap ini berlaku bagi saudara. Bicara mengenai hidup takut akan Tuhan juga bukan hidup tanpa kesalahan. Ya. Tetapi memiliki hati yang mudah diajar, mudah untuk ditegur dan dikoreksi. Kita lihat Daud, Raja Daud itu disebut sebagai seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara pelajari kehidupan Daud, hidupnya itu bukan tanpa cacat, saudara. Dia berbuat kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat serius. Dia mengambil istri orang lain dan membunuh suaminya. Namun, Raja Daud ini juga bertobat sungguh-sungguh ketika Tuhan menegur dia melalui perantara Nabi Nathan. Kemudian, dia berhasrat membangun bait suci untuk Allah.
Itu satu niat yang baik, saudara. Dia ada motivasi yang benar untuk menghormati Tuhannya. Tapi memang Allah menghargai niatnya. Tapi Allah menyampaikan kepada dia bahwa bukan dia yang akan membangun, tetapi anaknya kemudian yang akan membangun ini. Karena apa? Begitu banyak pertumpahan darah waktu zaman kepemimpinan Daud. Nah, kita bisa baca di dalam firman Tuhan, Daud tidak marah, saudara. Dia tidak menjadi kecewa karena hasratnya itu ditolak oleh Tuhan. Dia tetap mempersiapkan Salomo untuk bisa berhasil. Firman Tuhan mengatakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada dia. Bahkan sewaktu Salomo masih muda, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan bertanya sama dia apa? What is your wish? Apa yang kau inginkan? Dan Salomo tidak meminta kekayaan. Ayahnya seorang raja. Dia tidak mencari sesuatu hal yang pengaruh yang lebih besar. Tapi dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat. 3 kali, saudara. Ya, malaikat itu datang kepada dia. Nah, bisa nggak saudara bayangkan kenapa dia bisa mengatakan demikian? Saya percaya pasti ada impartasi daripada ayahnya. Dididik sedemikian rupa supaya sehingga dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Ya, pelajaran bagi kita, saudara. Langkah awal untuk hidup berkenan kepada Allah adalah ketika kita sudah berdosa. Manusia banyak kelemahan, kita hidup pasti berdosa, ya. Tapi setelah saudara membuat kesalahan, setelah waktu saudara sudah berdosa, cepat akui kesalahan. Bertobat dan jangan ulangi lagi kesalahan itu. Dan yang kedua, menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan saudara. Nah, berkenan juga berarti melakukan sesuatu dengan senang hati. Bukan dengan paksaan, bukan karena tekanan. Juga bukan melakukan demi tercapainya harapan pribadi yang egois. Nah, kalau hari ini adalah hari ayah, sebenarnya hadiah yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada ayah saudara adalah berdoa agar mereka bisa hidup takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Itu hadiah yang paling berharga bagi seorang ayah. Nah, Mazmur 128 ayat 2 berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi saudara, Tuhan memberkati pekerjaan tangan atau Tuhan memberkati setiap pekerjaan ayah yang takut akan Tuhan. Berkat dari takut akan Tuhan itu akan mempengaruhi setiap area kehidupan saudara, pikiran dan sikapnya di rumah maupun di kantor. Affect every area of his life, his thinking and his attitude at home and at work. Itu akan memberi hikmat dalam berbagai bentuk. Saudara, banyak keputusan yang sebenarnya diambil itu kurang bijaksana atau kurang tepat atau bahkan tidak tepat. Kenapa? Karena kurang matangnya pertimbangan. Dan pertimbangan yang tepat selalu diperlukan hikmat. Amin. Dan firman Tuhan berkata di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan kata lain saudara, orang yang takut akan Tuhan itu disamakan sebagai orang yang berakal budi yang baik. Nah, sebaliknya orang yang tidak takut akan Tuhan disamakan sebagai orang bodoh. Make sense ya? Jadi saudara, kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Dimulai dengan hidup takut akan Dia. Hormati Tuhan, tidak hidup sembarangan. Berkat dari takut akan Tuhan, pekerjaan atau saudara bekerja, pekerjaan saudara itu sia-sia. Saudara bekerja itu tidak sia-sia hasilnya saudara.
Karena dia menempatkan Tuhan sebagai pusat dari keluarga dan pekerjaannya. Kita diingatkan di Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata seperti ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya, Tuhan sendiri yang menugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, tanpa Tuhan tidak ada sukacita yang memberi kita kepuasan sejati. Berusaha mencari kehidupan yang berarti di luar Tuhan itu kesia-siaan. Dan pengkhotbah ini ditulis oleh orang yang paling bijaksana, yaitu Raja Salomo. Dan dia bisa mengatakan demikian karena dia ngalami itu. Orang yang paling berhikmat dan dia katakan seperti ini, saudara, kalau tanpa Tuhan itu hidup ini sia-sia. Berusaha menjaring angin, saudara bisa membayangkan menjaring angin. Namun ketika kita melihat hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan, maka beban pekerjaan itu terasa ringan. Dan kita akan menikmati dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Dan Tuhan mau saudara hidup bijaksana, hidup penuh dengan anugerahnya Tuhan, dan hidup stress free. Sekarang banyak sekali ya, kehidupan yang stres ya. Bahkan di dalam perjalanan tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Lilis di ya, bagaimana kita harus menjalankan hidup ini yang tidak stres. Ya, sebenarnya kalau orang dulu itu yang sebelum zaman IT itu kelihatannya nggak banyak kata-kata stres ya. Ya bahkan kita harus berusaha untuk bertemu dengan kekasih kita. Nggak merasa stres tuh kalau jalannya masih 10 kilo, kayak 20 kilo, tetap enjoy begitu. Tetapi sekarang nggak dijawab telepon aja udah stres. Ada apa dengan dia gitu? Dengan begitu banyaknya pengetahuan, begitu banyak juga stres. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan mau kita hidup stress free. Berkat dari orang yang takut akan Tuhan, dia akan menikmati pekerjaan tangannya. Dia akan menikmati pekerjaan tangannya. Karena tindakannya dimotivasi dari hasratnya yang mau taat dan menyenangkan Tuhan. Dikatakan Mazmur 128 ayat 2 tadi, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, pekerjaannya ini bukan satu beban atau beban kewajiban, tetapi menjadi kesukaannya karena Tuhan menyertai dia. Minimum input, maximum output. Ya, pernah nggak saudara mendengar, aduh kalau bisa saya satu hari ini ada 26 jam. Kerjaan begitu banyak, nggak selesai-selesai. Ya. Bahkan saya pernah mengatakan itu juga saudara. Aduh kayaknya banyak banget. Bisa nggak nih ditambahkan 2 jam aja supaya saya menyelesaikan pekerjaan saya. Begitu banyaknya 24 jam nggak selesai. Minimum input, maximum output. Bukan terbalik. Maximum input, minimum output. Ada favor Tuhan dalam mendatangkan mitra, pembeli, investor, koneksi bisnis. Ada favor Tuhan. Mendapat kepercayaan orang lain karena dianya adalah pribadi yang bisa dipercayai. Saudara, for whatever reason, ya, percaya atau tidak percaya, sewaktu kita deal bisnis, orang bisa melihat apakah orang ini bisa dipercaya. Walaupun mungkin baru pertama kali. Tapi dengan pembicaraan sebentar, dia langsung tahu orang ini bisa dipercaya apa tidak. Betul? Ya. Karena apa? Ada urapan Tuhan, saudara. Orang akan melihat, bukan melihat dengan mata jasmani, tetapi the Spirit is telling, this person can be trusted. Itu favor daripada Tuhan. Kalau kita hidup
takut akan Tuhan, begitu banyak favor, pintu-pintu yang terbuka bagi saudara. Dan uang bekerja untuk saudara, bukan sebaliknya, saudara mengejar uang. Jadi saudara bekerja itu bukan karena saudara mengejar uang. Ya, memang kita harus bekerja, tetapi seperti saya katakan tadi, minimum input, maximum output. Itu bisa menjadi milik kita, amin. Karena kalau Tuhan yang membuka pintu, ya, itu caranya luar biasa. Nah, ini menarik, beberapa belakangan hari ini saya tertarik dengan itu, gamenya itu Candy Crush. Nah ya, saya juga main itu. Main sama cucu soalnya, saya mau tahu bagaimana. Kadang-kadang cucu lebih pintar dari saya. Nah, saudara, ada kan waktu kita mau menyelamatkan raja, nah ini bagi saudara yang belum Candy Crush, ya apa namanya? Oh bukan Candy Crush, satu-satunya lagi Royal Match. Oke. Anyway, dapat pewahyuannya juga main game gitu saudara ya. Ya, jadi bukan nonton drakor aja. Ya, nah, main game juga bisa dapat remanya di sini. Saya lihat di situ ada waktu menyelamatkan raja ini, ada beberapa langkah yang harus dicapai kan, mungkin 20 langkah atau bagaimana begitu. Kadang-kadang ada timing yang mesti cepat gitu. Nah itu ada pipe, begitu dipecahin begitu, apa namanya itu tile-nya itu, ya itu kan airnya mengalir gitu. Ya. Nah, bayangannya adalah kita memecahkan satu persatu sampai airnya itu mengalir dan rajanya tertolong begitu. Tapi ada satu caranya yang lebih cepat, yaitu bagaimana itu bom waktu meledak itu bisa lebih cepat airnya mengalir karena banyak tempat-tempat yang terbuka. Nah, untuk mendapatkan bom itu perlu bukan strategi, saudara. Kalau kita memainkan itu kebetulan gitu. Kita connect pak, tiba-tiba muncul bomnya begitu ya. Nah, itu saya bisa relate seperti halnya juga dalam pekerjaan tangan kita. Kita bekerja dan kita imani dan kita jalankan, ini pintu pasti terbuka ini. Karena saya udah menjalankan ini, tinggal tunggu waktunya, ini pasti terbuka. Itu salah satu cara. Ya, tapi itu caranya lama, saudara. Ya, yang caranya yang benar ini nih, yang tadi seperti bom ini. Begitu kita melakukan hal yang benar, pintu semua terbuka, bum, akhirnya lebih cepat selesai. Ya, dapat pewahyunya di situ. Tadi pagi baru merenungkan ini. Ya, kebetulan juga ya, karena pasti Tuhan bisa berbicara dengan cara yang berbeda-beda. Nah, begitu kalau orang yang hidup berkenan kepada Allah. Ya, kita melakukan bagian kita, tentu kita tidak bermalas-malasan, kita terus bekerja. Tetapi kalau Tuhan yang membuka, itu bukan 1-2 pintu, 100 pintu terbuka, saudara. Dengan caranya Tuhan. Kita juga nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi, tapi karena kita sudah mengambil bagiannya kita, nanti bagiannya Tuhan untuk memberkati kita. Mau saudara terima itu? It will happen. Ya, sewaktu kita melakukan bagiannya kita. Ya, takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya pekerjaan tangan kita aja. Dikatakan di Mazmur 124 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi rumah tangganya juga diberkati oleh Tuhan. Berkat dari takut akan Tuhan, dia akan menjalani kehidupan yang berbuah. Bukan hanya dia saja, tapi seisi rumahnya. Live a fruitful life. Dia akan mendorong keluarganya untuk melakukan hal yang sama dan mendatangkan sukacita dalam rumah tangganya. Berkat dari takut akan Tuhan, rumah tangganya itu akan berkembang. Ya, berkembang berbicara bukan hanya fisiknya, bukan lebih banyak anak cucunya saudara. Itu bagiannya tentu. Tetapi lebih daripada itu, keteladanannya akan memotivasi keturunannya untuk bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan benar, sehingga mereka juga akan berbuah. Orang yang takut akan Tuhan punya kemampuan untuk membagi waktu antara pekerjaannya dengan keluarganya. Sehingga dua-duanya terpelihara dengan baik. Bicara mengenai berbuah ini adalah dia di pekerjaannya, dia sangat produktif dan dia disukai oleh kolega maupun pimpinannya. Di rumah
dia dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Anak istrinya terpelihara dengan baik, mereka bertumbuh sehat secara jasmani dan rohani. Dan bukan hanya itu saudara, dia membangun landasan, dia akan membangun landasan atau satu platform yang kuat bagi keturunannya. Untuk membangun kehidupan iman mereka dengan benar, sehingga terjadi pelipat gandaan pengaruh dan usaha mereka. So the blessing of God ini yang Tuhan mau melalui para ayah is so big. Melebihi generasi saudara. Tapi harus dimulai dari saudara. 128 ayat 4, Mazmur 128 ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau kata-kata sesungguhnya berarti ini yang pasti terjadi kalau engkau melakukan ini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, kepada para ayah di sini, hidup takut akan Tuhan adalah persembahan yang terbaik bagi keluarga saudara. Ya, tadi saya katakan doa anak-anak adalah biar ayah menjadi orang yang berkenan. Tapi bagi ayah, jadilah orang yang berkenan. Itu sebagai persembahan kepada keluarga saudara. Itu yang terbaik. Saudara, kalau bicara mengenai kekayaan jasmani itu memang mempermudah hidup. Pasti. Ya, kita harus mendorong untuk supaya kita itu hidup lebih makmur, lebih baik. Ya. Tetapi kalau hanya itu menjadi yang terutama saudara, itu ada sementara. Mungkin saudara bersusah payah membangun bisnis, mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi kalau saudara tidak membangun keluarga dengan baik, mungkin generasi yang berikutnya akan menghancurkan apa yang saudara bangun. Ya, itu tidak kekal. Yang perlu saudara lakukan adalah bangun nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mulai dari diri sendiri. Bangun nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang akan membuat mereka mewarisi kehidupan yang takut akan Tuhan. Untuk mereka teruskan juga kepada anak-anak mereka. Pernah saudara mendengar berkat, yang kita bahkan berdoa biar dia berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub itu diterima, ya. Sering kita mendengarkan hal itu. Itu ada artinya di situ. Nanti sebentar saya bagikan. Tapi sebelum ini, saya mau bicara juga kepada anak-anak di sini, yang atau orang yang masih ada orang tuanya. Ya, saya mau bicara mengenai parental blessing. The father's blessing atau parental blessing, ya, berkat restu orang tua. Saudara, perkataan orang tua terhadap anaknya itu sangat menentukan masa depan mereka. Saya ulangi ya, perkataan orang tua terhadap anaknya itu sangat menentukan masa depan mereka. Karena apa? Orang tua itu wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan untuk anak-anaknya. Mereka bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada opsi saudara. Kalau saudara mau melihat anak-anak berhasil, kita harus mengambil tanggung jawab itu untuk mendidik. Tidak bisa digantikan. Ada suster, ada guru sekolah minggu, ada guru-guru di sekolah, itu membantu saudara untuk mendidik anak-anak. Bukan menggantikan. Itu bukan wakil orang tua. Mereka akan membantu saudara. Perlu ya kita ajarkan juga di parenting class subkontraktor. Ya, kita perlu orang-orang yang memberikan masukan, membantu mendidik anak-anak kita. Ya, tetapi yang bertanggung jawab untuk mendidik anak yaitu orang tuanya sendiri. Ya. Bahkan kalau kita pelajari firman Tuhan, berkat seorang ayah itu berarti segalanya, saudara. Itu tidak main-main. Itu sangat-sangat serius. Apa yang orang tua atau dalam hal ini ayah, karena di dalam firman Tuhan itu bukannya bias ya, bukannya karena memang lebih bicara mengenai kepada ayah, kepada male ya, person,
male gitu. Jadi tapi ini juga berlaku bagi kita sebagai parent ya. Apa yang ayah ini berkati, katakan dalam sehariannya bagaimana mendidik anak-anaknya, itu bukan untuk kebaikan si anak saja, saudara. Bukan. Tetapi itu adalah satu tindakan profetik dan berharap anak itu panjang umur dan hidup sejahtera. Jadi saudara, bagi orang tua, perkatakan berkat kepada anak saudara. Saya masih ingat bagaimana sewaktu saya mengerti prinsip ini. Dan anak masih kecil, mungkin waktu itu saya anak yang pertama, Angel, masih kecil, kira-kira 5 tahun, 6 tahun. Dan sering saya berdoa sama-sama dia. Ya, berbahasa roh sama-sama dia. Ya, saya berdoa sambil berjalan di kamar tidur, dia akan ikuti saya di belakang. Dan dia juga ikut berbahasa roh. Ya ikut bapaknya itu. Ya, lucu sih, ikutin dia ikut ya, bisa bolak-balik begitu, kira-kira setengah jam dia ikut ya, berdoa. Dan dia juga, ayo doa sama-sama papa ya, dia ikut lakukan. Saudara tahu apa yang saya doakan juga untuk dia? Tuhan, aku berdoa bahwa Angel ini suatu hari akan bertemu dengan calon pasangannya yang mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi, dan dia akan mempunyai keluarga yang takut akan Tuhan. Dan sejak itu saya berdoa untuk keempat anak saya. Dan kemarin kami melakukan WhatsApp call dengan teman yang ada di Kanada. Dan saya nggak tahu dia dapat dari informasi dari mana. Dia katakan, saya melihat foto-foto kamu. Dan saya melihat bahkan mantu-mantu kamu itu dekat sekali sama kamu ya. Saya juga kaget kenapa dia bisa ngomong begitu. Tapi ya Roh Kudus ingatkan, nggak ada yang kebetulan, kamu sudah tabur sejak awal. Sejak mereka masih kecil kamu sudah tabur itu. Jadi saudara, kalau di sini masih ada anak-anak yang bayi di ruang bayi di sana, ya saya mendorong saudara, bapak-bapak di sini untuk perkatakan berkat. Walaupun sekarang yang ada yang sudah besar juga, kalau saudara belum pernah lakukan mulai hari ini. Amin. Berdoa untuk masa depan daripada anak-anak saudara. Jangan tabur kekhawatiran. Ya ada pasti sebagai orang tua pasti kita khawatir juga nanti bagaimana ya hidupnya. Pasti ada, tapi jangan keluar dari mulut saudara. Simpan aja di dalam hati dan serahkan kepada Tuhan. Tapi sampaikan, katakan pada anak, no, you're going to be successful, you're going to be blessed. Sampaikan, katakan kata-kata nubuatan itu. Dan saudara lihat, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saudara akan lihat ke belakang. Saudara tidak akan menyesal itu. Amin. Nah, terus bagaimana respon daripada anak? Nah, untuk anak-anak, apa yang harus dilakukan? Percaya dan taat. Percaya dan taat. Ingat saudara, mereka itu adalah wakilnya Tuhan bagi saudara. Nah, walaupun pasti sebagai seorang anak ada perasaan, papa nggak bener tuh, ya kan? Atau aduh mama ini nggak bener nih begini. Ya. Ada terkesan mau memberikan koreksi kan? Adalah, karena saya juga lakukan itu kok, ya waktu sama orang tuanya. Tapi saudara, percaya sama taat dan taat. Karena apa? Tidak masalah jika orang tua berperilaku seperti yang saudara inginkan atau tidak. Jika mereka memberkati saudara, saudara akan diberkati. Itu kuncinya saudara. Jika mereka memberkati saudara, saudara akan diberkati. Kami sudah melihat banyak sekali dalam memberikan bimbingan pernikahan. Yang pertama yang kami tanyakan itu sebelum mereka masuk itu, apakah kamu udah dapat restu dari orang tua atau tidak? Itu salah satunya. Regardless apakah mereka sudah dalam Tuhan atau belum. Belajar bagaimana taat. Bagaimana responnya. Ya memang kompleks ya, tidak bisa hitam putih begitu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kita harus hidup taat, harus hidup tidak memberontak, kita hormati orang tua kita. Dikatakan
bahwa mereka itu bisa salah. Tapi kan mereka wakil Tuhan, betul ya? Kalau mereka salah, siapa yang koreksi? Yang memberikan amanah itu. Ya pasti Tuhan akan koreksi mereka. Jangan saudara sebagai anak yang membantu Tuhan untuk mengkoreksinya. Ada cara-caranya untuk appeal. Tapi percaya dan taat bahwa Tuhan juga punya rencana yang besar bagi keluarga saudara. Dan yang luar biasa di sini, saudara, orang bertanya bagaimana Pak kalau misalnya saya nggak kenal papa saya itu siapa? Bagaimana? Dari kecil pun saya tidak tahu, sudah menjadi yatim piatu. Ada janji Tuhan, saudara, di Mazmur 68 ayat 6 bahwa Dia akan menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Amin. Bahkan Yesus sendiri di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan di situ bahwa dia akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus. Yesaya yang bernubuat seperti itu, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Bapa yang setia dan sayang pada anak-anaknya. Dan juga Tuhan sudah menempatkan bapak-bapak rohani dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ada di tempat ini, duduk mendengarkan firman ini, dan saudara sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, ada bapak-bapak rohani yang Tuhan kirimkan secara khusus dalam kehidupan saudara. So there is no excuse untuk saudara tidak berhasil. Amin. God is a good father. Ada amin. Jadi saudara jangan hidup sendirian. Harus punya komunitas. Makanya kita mendorong untuk setiap orang terlibat di dalam life group. Memberikan kehidupan, belajar bersama, saling memperhatikan dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hampir selesai. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya apa? Kamu bahagia dan panjang umur. Ini firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ya. Saudara akan mendapatkan kehidupan yang sehat, damai sejahtera, dan panjang umur. Dan Amsal 3 ayat 1 sampai kedua mengatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Wah, kalau panjang umur hidupnya tidak sejahtera, lebih baik cepat mati, saudara, betul nggak? Ya, kalau sakit-sakitan terus, ya kan, mati enggak, hidup juga susah, ya kan? Tapi ini janji Tuhan bagi anak-anak yang taat. Berkat restu orang tua, nggak berhenti sampai di situ. Apa yang terjadi? Saudara akan mendapatkan kemurahan, perlindungan, pertolongan ilahi. Saya cepat saja. Kekuatan supernatural, kemakmuran supernatural, berkat yang melimpah. Kepemimpinan menjadi kepala bukan ekor. Penobatan ilahi. Nah, apa maksudnya penobatan ilahi? Nah, ini saya kembali kepada ceritanya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. 4 generasi. Mereka adalah orang yang tidak sempurna. Ayah yang sangat tidak sempurna. Dan itu sangat kompleks kehidupannya. Kalau saudara bisa pelajari ya lebih dalam lagi. Nanti. Pertama, Abraham. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Selama hidupnya dia taat sama Tuhannya. Dia buktikan sewaktu Allah meminta anak yang tunggal Ishak ini untuk dikorbankan, dia tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, ini nggak mudah saudara. Ini anak yang sudah mengerti. Ini bukan anak bayi yang sudah mengerti. Susah untuk dia melakukan, tapi dia lebih taat kepada Tuhannya daripada apapun juga. Itu Abraham, makanya dikatakan dia bapak iman. Bapak orang beriman. Tapi Alkitab tidak secara eksplisit menyampaikan apakah Abraham memberkati Ishak sebelum dia meninggal. Maka ada ayat di Kejadian 25 ayat 11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Apapun alasannya mengapa dia tidak memberkati anaknya sebelum meninggal, yang pasti Allah tidak lupa akan janjinya. Berkat keturunannya, Allah tetap konsisten.
Allah lanjut memberkati Ishak sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Pelajaran bagi kita saudara, orang tua kita bisa saja dengan sengaja atau tidak sengaja tidak sepenuhnya menerapkan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap adil dan setia. Tuhan adalah pribadi yang bisa kita andalkan dan harapkan. Kita nyanyikan, He is a good, good Father. Terus bagaimana dengan Ishak? Ishak dia tidak lupa menumpangkan tangannya. Saudara, penumpangan tangan itu adalah satu prophetic action, pemberkatan. Makanya kita menumpangkan orang sakit, ya kita selalu angkat tangan, minta berkat. Sebelum kita pulang dari kebaktian kan selalu ada doa berkat kan? Kita minta angkat tangan, itu maksudnya itu saudara. Itu berkat itu diberikan. Oke? Jadi Ishak ini dia tidak lupa untuk memberkati anak-anaknya. Cuman timingnya salah. Timingnya salah. Pada usia tuanya, Ishak itu tidak sepeka sewaktu dia memulai dengan Tuhan. Dan juga kita bisa pelajari bahwa Ishak itu pilih kasih. Dia lebih mengasihi Esau dan istrinya Ribka lebih mengasihi anak yang satunya, Esau, Yakub. Mereka dua ini kembar. Apa yang terjadi? Yakub anaknya itu menipu ayahnya dan mendapat berkat yang seharusnya untuk kakak kembarnya ini Esau. Esau begitu marah atas kelicikan adiknya sehingga dia mau membunuhnya. Dan akhirnya apa saudara? Ishak harus melepas Yakub yang akhirnya menetap di Padan Aram bekerja pada Laban, saudara istrinya Ribka, yang ternyata lebih licik dari Yakub. Ini gurunya itu. Orang kita bilang lihai sama licik itu bedanya, hai sama ciknya. Nah, prinsip tabur tuai terjadi di sini. Yakub licik, dikibulin dia, dikerjain, ditipu sama calon papa mertuanya dan akhirnya dapat juga Yakub jadi bapak mertuanya. Nah, terus bagaimana dengan Ribka yang pilih kasih kepada Yakub? Dia lebih mengasihi Yakub. Tidak ada informasi apakah dia sempat bertemu kembali dengan Yakub setelah kejadian itu. Is it a happy ending? Not, it's not. Ya, so bisa membayangkan kalau ibu sama anak kesayangannya, tiba-tiba anak kesayangannya nggak bisa ketemu lagi, susah banget rasanya kan. Itu sampai dia mati. Dia alami seperti itu. Jadi pelajaran dari kehidupan Ishak ini apa saudara? Pengalaman hidup tidak bisa menggantikan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Biasakan diri untuk bersandar kepada Tuhan dalam setiap perkara. Pilih kasih terhadap anak adalah awal perpecahan rumah tangga. Awal yang baik harus terus dipertahankan dan diperjuangkan sampai kita mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Ya, kembali sedikit ya bagaimana mengenai pilih kasih terhadap anak itu adalah awal dari perpecahan rumah tangga. Jadi mulai hari ini be smart saudara, jangan membandingkan. Ya, kalau saudara punya anak, apalagi jangan membandingkan, jangan. Ya, kalau dia pintar itu anak papa. Nah, kalau ini kurang pintar, nah itu anaknya kamu gitu. Jangan ya, kita sama-sama yaitu anak kalian berdua. Nah, pada akhir hidupnya, Ishak dikuburkan oleh anak-anak di tempat istrinya dikuburkan. Ya. Terus bagaimana dengan Yakub? Ini keturunan yang ketiga ini, bagaimana dengan Yakub? Banyak ceritanya, saya singkat saja. Setelah bertobat, Yakub berganti nama menjadi Israel. Bapak dari ke-12 suku Israel. Ya, salah satu anaknya bernama Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf saudara? Dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Orang keduanya setelah Firaun. Anaknya lebih dikenal daripada bapaknya. Kesimpulannya ini saudara. Tuhan sudah berketetapan untuk menggenapi rencana ilahinya melalui kehidupan manusia. Berarti kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah menetapkan itu. Terutama pada para ayah. Kita harus punya kerinduan untuk bermitra
dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah berketetapan memakai manusia. Oleh karena itu para ayah di tempat ini, ayo kita bermitra dengan Bapa di surga ini. Melakukan bagiannya kita. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dan kehidupan keturunannya terpelihara oleh Tuhan. Nah sebaliknya, setiap tindakan yang bodoh selalu ada konsekuensinya. Oleh karena itu saudara, hati-hati dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Manusia bisa gagal menggenapi rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Saya ulangi, manusia bisa gagal menggenapi rencana Tuhan melalui dia. Dia yang gagalkan diri, tetapi rencana Tuhan tetap berlanjut saudara. Tidak akan gagal. Kalau saudara tidak meresponi dengan benar, Tuhan pakai orang lain. As simple as that. Jadi satu kehormatan kalau kita bisa bermitra dengan Tuhan, membangun keluarga kita. Hati Bapa surgawi ini adalah selalu mengasihi dan ingin memberkati anak-anaknya. Saya ending dengan slide yang terakhir ini. Ada satu ayat mengatakan, Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang dari bapamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap permohonan saudara pasti Tuhan dengar. Dan pasti Tuhan jawab. Tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Cuman seringkali jawabannya itu enggak seperti yang kita bayangkan atau yang kita inginkan. Karena Tuhan lebih tahu. Dan dia selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, setiap permohonan kita, itu kalau Tuhan dengar, kita harus juga peka. Tuhan bagaimana menjawabnya ini. Amin. Kita harus membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Dan kenapa saya katakan Tuhan itu begitu mengasihi? Satu, faktanya adalah sebelum saudara mengenal dia sudah mati bagi kita. Sebelum kita mengenal siapa Bapa di surga, Bapa surga sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Itu begitu besar kasihnya itu. Makanya ada ayat di Yohanes 3 ayat 16 kan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga ia memberikan anaknya, mengorbankan anak yang tunggal. Yang dia kasih, sungguh-sungguh mengasihi. Mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa mempunyai kesempatan di-restore kembali hubungannya dengan Bapa surgawi. Kita harus mengerti begitu besar kasih Tuhan pada kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita, yang masalahnya hanya sementara, jangan langsung bete saudara. Langsung nyalain Tuhan, langsung mogok, nggak mau ke gereja lagi. Marah sama Tuhan, saudara. It's so shallow. Ya, sangat-sangat iman kita tidak seperti itu. Kita harus bertumbuh, percaya dan percaya bahwa Allah Bapa di surga itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Dan hari ini saudara, mari kita responi. Kalau saudara mempunyai gejolakan, kalau saudara belum di-restore hubungannya dengan Tuhan, ambil satu keputusan. Kembali ke Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dimakan habis sama iblis saudara. Binasa. Itu firman Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ambil keputusan hari ini kalau saudara belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ambil keputusan. This is a starting point. Ya bagaimana kita mau bertemu, berhubungan dengan Tuhan kalau kita tidak ada starting point pertemuan itu. Mesti di-restore dulu, yaitu pintunya adalah Yesus Kristus. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan setelah itu proses saudara akan melihat, dia akan menjadi Bapa bagi saudara. Dan terjadi mulai berkat-berkat yang rohani maupun yang jasmani. Itu saudara bisa nikmati.
sepanjang hidup saudara. Bapak, aku berdoa Tuhan. Kata-kata manusia sangat terbatas Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam. Dan ini adalah starting point Tuhan. Bahwa gereja ini, semua keluarga, bapak-bapak di tempat ini akan restore relationship-nya dengan Tuhan. Dan mulai membangun keluarga yang ilahi, yang seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berkati setiap bapak-bapak di sini yang tahu bahwa struggle mereka, tanggung jawab mereka, bahwa tantangan hidup ini tidak mudah. Tapi Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Karena kebenaran firman-Mu adalah terang bagi hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka bisa mengambil langkah itu dan berani dengan iman memimpin keluarganya di dalam takut akan Tuhan. Nah, aku berdoa Tuhan, kalau ada kerusakan, ada kehancuran dalam hubungan dalam keluarga ini, hari ini Tuhan you restore back. Aku berdoa Tuhan bahwa Engkau sendiri sanggup untuk merestore. Dan baik itu hubungan anak kepada orang tua kepada anak, karena siapapun juga itu, berapa jauhnya Tuhan, bahkan yang tidak pernah dibayangkan Tuhan. But we pray for the restoration in the family. Nah, kalau saudara tidak punya kesempatan untuk itu, saudara tidak punya kesempatan untuk merilis forgiveness, karena saudara juga tidak tahu. Berdoa untuk orang tua saudara, seperti yang saya katakan tadi. Let God be God, dan Tuhan bisa mengerjakan pekerjaannya lebih daripada saudara. Dan yang kedua, yang saudara bisa lakukan, saudara tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saudara bisa membuat sesuatu di masa depan saudara. You'll be the first one, karena saudara dapat pengertian ini, firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan hidup. Dan saudara mulai ubah cara pandang saudara. Lepaskan pengampunan kepada mereka, tapi saudara berjalan untuk masa depan daripada anak-anak saudara. Thank you Father God for being a good father to us. Bless the people pada pagi hari ini yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. God bless you. Amin. Terima kasih Pastor Joe. Baik saudara, kesempatan yang baik pada hari ini untuk kita memberkati anak-anak kita bagi para ayah. Untuk saudara, waktu yang indah pada hari ini, mari kita mulai memberikan generational blessing tadi kepada anak-anak kita. Kalau saudara anak, saudara mengalami kesulitan bertumbuh besar tanpa figur ayah dalam hidupmu, mari kita respon firman Tuhan tadi. Ini waktunya kita memulai sesuatu yang baru. Saudara, Yesus Tuhan, Allah Bapa di surga, mau menjadi Bapa bagi saudara. Amin saudara. Mari kita menyaksikan tayangan video berikut yang sudah dipersiapkan oleh para ayah di gereja ini. Sudah siap multimedia? Baik, semua bisa duduk dengan tenang. Mari kita saksikan video berikut. Bapak itu orangnya galak dan suka ngejailin anaknya. Tapi walaupun Papa galak dan suka ngejailin anaknya, Papa tetaplah baik pada anaknya. Baik, tidulin bibi, kasih cinta. Cool. Put. A big funny looking guy. Suka tapi juga suka banget main sama Amor. Main mengabar. Good father. Suka ngejokes yang lucu, ngajakin pulang. Kadang-kadang ngajakin adek main. Kerja keras, terus selalu pengertian, selalu mencoba untuk mengerti apa yang kita mau, apa yang kita suka. Lo orang galak, lucu. Iya lucu, cuman mukanya galak banget cuy. Suka ngelawak sih, cuman emang papanya sangat baik, cuman kalau gimana, rar. Papa yang hebat dan papa yang sangat sayang sama ketiga anaknya. Papa yang bertanggung jawab. Orang yang sering diajak ngobrol. Asik. Kecil banget sih. Papi is caring,
patient, generous. I think that my dad is a very hardworking person who loves his family very much. He sacrifices part of himself. He gives himself to his family so much that it's almost like he's giving a part of himself away. And he's a very spiritual person too. He loves God very much, and that translates directly to his family. So he loves God and he loves his family a lot. He's very hardworking. Yang bisa saya tiru tuh Bapak open minded. Sangat tenang dan sabar dalam menghadapi situasi apapun. Papa itu jago masak. Iya, baik sama anaknya. Cium, Being a basketball player and a businessman. Be more patient and have better leadership skills. Also to be more loving. pengen ngejokes juga, bikin YouTube channel. Suka beliin sesuatu. Pengen tahu prioritas, terus habis itu kumpul sama keluarga gitu. Tinggi badannya, pintar mengelola uang sih. Smart thinking about money. Skill-skillnya apa ya, kayak skill papa tuh kayak serba bisa semuanya gitu. Bisa tentang listrik, bisa tentang air, bisa masak, skill fotonya. Semoga turun ke anaknya sih. If I could copy one attribute from my dad, I would copy, like I said, his diligence and his hardworkingness, his passion for what he does, and his love for his family, being a family man, and of course his love for God and his spiritual life. Takut dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus juga berhasil di masa depanmu. My expectation for my children, of course, the first and utmost important thing is that you get to know God. I remember the verse in the Bible, Daniel 11:32, that says that people that know their God will be strong and do exploit. That's for one. And the second one is to obtain wisdom. The Bible says that the beginning of the wisdom is to fear God. So my expectation that you will have the wisdom by fearing God, and you will be strong and will exploit because you know your God. That's my expectation, that you will be successful in whatever that you do in your life. Happy Father's Day, Papi. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day, Papi. I love you. Oke, berikan tepuk tangan kepada para ayah di ruangan ini. Katakan Happy Father's Day, Daddy, Papi, Papa. Happy Father's Day. Yang di Zoom juga Happy Father's Day. Baik, kita sekarang akan menyaksikan para ayah akan memuji Tuhan. Silakan. Dapat 2 medali. Cek. Tes. Oh iya. Mana? Nggak ada.
telinga dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Luar biasa bapak-bapak, keren. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan sama-sama menyanyikan kembali lagu ini. Come on, hey. Woo. Woo. Come on, kita sekalian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Oke, sekarang giliran bapak-bapak ya. Say, Allah sanggup melakukan. Mana nih bapak-bapak? Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Rencana kami berdoa untuk para ayah pada pagi hari ini. Kami memberkati para ayah di dalam ruangan ini untuk menjadi ayah yang takut akan Tuhan, sehingga diberkatilah semua seisi rumah dan semua keturunan kami, anak cucu kami di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena firman dan janji-Mu, sesungguhnya diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kami berdoa biar takut akan Tuhan ini ada di dalam gereja ini, di dalam hati kami semua, untuk kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Yusuf dan semua suku Israel mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham, janji itu yang Tuhan berikan kepada kami semua, mengalir dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari semua jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau seumur hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan menerima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera berkelimpahan kekal selama-lamanya dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.